Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/2024 tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya, dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PHPU-Pres-Datar 22/2024 tanggal 22 April tahun 2024 dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya, dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. B. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 417 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan pasangan calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. C. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon terpilih dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. D. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan sidang pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 252/9/Datar-BA/05/2024 tanggal 24 April 2024. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara
atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Agenda selanjutnya adalah pidato oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita umat Islam menyampaikan kehadirat junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Hasyim Asyari beserta seluruh jajaran KPU, Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Rahmat Bagja
beserta seluruh jajaran Bawaslu yang saya hormati. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bapak Hedi Lugito, beserta seluruh jajaran DKPP yang hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Bambang Susatyo, pimpinan DPR yang hadir, Ketua Komisi 2, Pak Doli Kurnia, mewakili pemerintah, Menko Polhukam, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, yang mewakili TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung yang saya hormati, Wakil Presiden terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka, para Ketua Umum Partai Politik yang saya hormati, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Airlangga Hartarto, Ketua Harian Partai Gerindra Saudara Sufmi Dasko, Ketua Umum Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang, Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saudara Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Garuda Saudara Ridha Sabana, Ketua Umum Prima Saudara Agus Jabo, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Saudara Rozan Ruslani, tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan, dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden pasangan 01. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita bersyukur bahwa kita bersama-sama telah berhasil menjalankan proses demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Kita bersyukur bahwa sistem kenegaraan, sistem politik yang telah kita pilih, bahkan yang dipilih oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu sistem demokrasi, sistem kerakyatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita telah menjalankan proses ini dengan cukup panjang, cukup lama, cukup menyita tenaga pikiran. Kontestasi di antara 3 pasangan calon telah kita lakukan. Kontestasi, persaingan, perdebatan yang keras, yang penuh dengan semangat,
yang penuh dengan pandangan-pandangan yang tajam di antara kita. Tapi inilah tuntutan demokrasi. Inilah yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat kita. Kontestasi tajam, debat kadang-kadang panas, tapi satu hal saya kira yang kita saksikan bersama, sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau apa itu kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ini tuntutan rakyat. Kita harus bersatu. Kita harus rukun. Apakah bersatu itu berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita. Sama-sama kita berjuang untuk dengan secepat-cepatnya kita membawa kebaikan, peningkatan untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat kita, anak-anak kita yang tertinggal dan tidak menikmati hasil kemerdekaan. Saudara-saudara, itu pandangan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan saya tegaskan kembali, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka, kita akan menjadi presiden dan wakil presiden.
kita akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan buktikan bahwa saya akan bekerja berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih kepada aparat TNI Polri, semua unsur penegak hukum, panitia pemungutan suara di seluruh Indonesia, kelompok penyelenggara pemungutan suara di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bagaimanapun kita diakui oleh dunia, bangsa yang berhasil melaksanakan pemilihan umum serentak terbesar dalam sejarah dunia. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas kepimpinannya sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan aman. Saya juga tadi sudah menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada Saudara Anies Baswedan, Saudara Muhaimin Iskandar, Saudara Ganjar Pranowo, dan Saudara Mahfud MD. Terima kasih juga kepada seluruh partai pendukung, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruh relawan, tim hukum serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saudara-saudara juga rekan-rekan media dan pers yang bekerja keras untuk memberi berita dan memberi pengetahuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pers yang bebas, yang vital adalah syarat mutlak dari demokrasi. Walaupun kadang-kadang pedas di telinga, tapi tetap kita terima kasih sama media pers kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kami merasa mendapat kehormatan besar, kepercayaan besar. Kami hanya mohon doa, kami mohon restu dari seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kami selalu mohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa agar kepercayaan yang diberikan di pundak kami mampu kami pikul, mampu kami laksanakan, dan kami mampu memberi yang terbaik untuk rakyat kita. Tentunya sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain, seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Mari kita gali kesadaran dan cinta tanah air. Marilah kita berkorban untuk rakyat kita yang masih banyak mengalami kesusahan, yang masih banyak sulit
mencari makan untuk hari esoknya. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu, bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi, dalam kampanye yang panjang, yang penuh dengan kontestasi yang tajam, sekali lagi saya dan saudara Gibran mohon maaf kalau ada kata-kata kami, perbuatan kami yang kurang pantas, kurang berkenan di hati semua pihak. Yang penting sekarang, mari kita bekerja untuk rakyat kita. Sekali lagi terima kasih seluruh penyelenggara pemilu. Pengabdian saudara-saudara untuk bangsa dan negara akan dicatat oleh sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih.